Keduanya sedang bersetubuh. Lalu mereka mendengar suara motor. Gadis ini segera turun dan tutup pintu. Saat dia tutup pintu, tubuh sempurna gadis ini dilihat oleh rekan yang mabuk ini. Dia pun langsung kenakan pakaian. Lalu gadis ini berbaring ke pelukan pacarnya. Dan tak disangka, rekan yang mabuk itu masuk. Dia kehilangan akal karena pengaruh alkohol, sehingga duduk tanpa tahu malu dan menggoda pacar Matt. Pria cabul ini seperti ingin lihat tubuh sempurna gadis itu lagi. Lalu dia singkirkan selimutnya. Tindakan ini benar-benar membuat Matt marah. Dan Matt menendangnya ke bawah kasur. "Kau ini cari masalah, kenapa kau menendangku? Jangan membodohiku, Nona. Kau menggoyangkan bokongmu di hadapanku. Aku sudah lihat tadi dan aku ingin lihat lagi sekarang." Matt turun dari kasur, lalu mendorongnya keluar dan tutup pintu. Tapi pecundang ini tak menyerah. Sebaliknya dia malah menjadi lebih agresif. Dia masuk lagi dan mendorong Matt ke kasur. Matt sangat marah. Pukulan demi pukulan menghantam wajahnya keras. Lalu beberapa orang di kamar menyeret Matt ke samping, melerai perkelahian itu. Sejujurnya, kemampuan bertarung Matt bisa dibilang hebat. Saat gadis ini ingin maju membantu, dia malah dipukul oleh pria lain hingga pingsan. Saat ini Matt juga kalah jumlah. Dipukul banyak orang. Begitu melihat bokong gadis itu, dia yang sudah lama tak bersetubuh pun terus menatapnya. Dan mereka mulai menggilir gadis ini. Adegan itu terlalu nyata. Kalian bisa membayangkan sendiri. Saat ini Matt bangkit lagi dan mendorong pria cabul ini hingga terjatuh. Lalu menahan orang-orang itu dengan sisa kekuatannya dan menyuruh gadis ini segera pergi. Gadis ini kenakan celana. Sebelum pergi, dia melihat lagi pacarnya yang diserang oleh orang banyak. Di situasi ini, dia tak ada pilihan lain. Dan dia hanya bisa pilih kabur. Dia buka pintu dan pergi. Saat ini, suhu di malam hari turun hingga lebih dari 30 derajat. Dia berlari di atas salju dengan kaki telanjang. Dia terjatuh terus. Tapi demi bisa terus hidup, dia tegur dan bangkit kembali. Dia tahan rasa takut dan terus berlari ke depan. Lari adalah seorang pemburu cadangan. Dia menangani satwa liar yang menyerang hewan peliharaan. Hari ini dia diundang oleh serif ke sini. Dia pergi dengan mobil salju untuk berburu beberapa singa. Tapi dia tak sengaja melihat noda darah di salju. Dan beberapa jejak kaki. Lari seketika merasa tak enak. Dia segera mengenakan setelan kamuflasenya. Dia ambil peralatan dan berjalan mengikuti jejak kaki. Tak lama itu, Lari melihat seseorang terbaring di salju. Saat mendekat, dia terkejut dengan pemandangan di depan. Dia mengenal gadis ini, dan bisa dikatakan akrab. Gadis ini adalah teman baik putri sulungnya. Saat ini, tubuhnya tak memiliki tanda-tanda vital. Tangan dan kakinya membeku. Meski dia tak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Tapi dia merasa gadis ini mengalami rasa sakit luar biasa sebelum tewas. Dia keluarkan HT dan hubungi serif. Karena itu adalah pembunuhan dan TKP yang janggal. Serif hanya dapat beritahu FBI soal ini. FBI, seorang detektif wanita magang dikirim untuk menyelidiki. Akhirnya dibawa bantuan Lari. Mereka tiba di TKP, melihat noda darah di bawah tubuh gadis ini. Dia klarifikasi ini kasus pembunuhan. Lalu agen itu bertanya ke Lari tentang situasinya. Lari beritahu dia, gadis itu berlari tanpa gunakan alas kaki, dan tak berjalan jauh di cuaca yang sangat dingin ini. Rumah terdekat di sini hanya ada 2. Satunya adalah tempat para pecandu narkoba dan 5 km dari sini. Yang kedua adalah asrama pengeboran dan berjarak 8 km. Berlari dengan cepat di cuaca yang sangat dingin ini, dan hirup udara dingin ke paru-paru, akan segera membeku, mengakibatkan pendarahan di paru-paru. Akhirnya jatuh mati. Hasil pemeriksaan forensik sama dengan yang dikatakan Lari. Dan dikonfirmasi gadis itu dilecehkan oleh banyak orang sebelum mati, atau serangan seksual oleh penghibur. Gadis muda ini baru berusia 18 tahun. Dan ternyata dia diperkosa bergilir oleh mereka. Akhirnya dia bisa kabur dengan bantuan pacarnya. Suhu di luar 30 derajat. Gadis ini menghirup banyak udara dingin saat berlari. Tak lama, paru-parunya terserang dan dia tewas di tengah salju.
Di bawah pimpinan Larry, ketiganya datang duluan, menyelidiki tempat pecandu narkoba, yang dekat dengan TKP. Sheriff mengatur Larry blokir pintu belakang dulu. Hindari beberapa orang kabur lewat pintu belakang. Setelah Sheriff mengetuk pintu, seorang pria linglung muncul di depannya. Sepertinya dia baru saja gunakan narkoba, dan masih bersemangat tinggi. Saat agen maju dan pertanyakan lebih lanjut, pria ini tiba-tiba keluarkan air cabai dan menyemprotkannya pada dua polisi ini. Adegan ini tak asing. Itu yang digunakan polisi untuk penjahat yang tak dengar nasihat. Kali ini biarkan mereka mencobanya. Tampaknya sangat kesakitan. Setelah dengar suara, kedua penjahat ternyata ingin kabur lewat pintu belakang. Larry memukul mereka dengan sekop hingga terjatuh. Detektif wanita itu gosok mata, lalu ambil pistol dan masuk ruangan. Setelah beberapa pencarian, pecandu yang buka pintu menembaknya. Lagi pula, dia yang terlatih secara profesional, langsung menembak pria itu dengan dua tembakan. Dua penjahat yang tertangkap, satunya adalah adik dari gadis yang tewas itu. Setelah dia mengetahui kematian kakaknya, dia sakit hati dan tak percaya. Dia bilang kakaknya sering mencari pacarnya, tapi tak pernah beritahu mereka informasi tentang pacarnya. Detektif wanita ini berniat bawa orang ini kembali dan perlahan interogasi dia. Saat ingin pulang, Larry beritahu detektif wanita, jalur kereta luncur di depan sangat aneh. Melihat lewat teropong akhir dari jalan ini, mereka temukan tempat mayat gadis itu ditemukan. Keduanya naik motor menyusuri jalan itu. Sebaliknya mereka melihat bangkai yang sudah dimakan oleh burung bangkai. Setelah kembali, Larry mencari adik gadis itu lagi. Dia yang saksikan adiknya hingga dewasa. Adik yang patuh itu beritahu Larry, pacar kakaknya kurang lebih seumuran dengan ayahnya, bernama Matt. Dia ada penjaga keamanan di lokasi pengeboran. Lewat informasi ini, lokasi penyerangan seksual terhadap gadis itu dapat ditentukan. Larry pulang, dan melihat detektif wanita menunggunya di mobil. Lalu dia beritahu Larry, mayat pria yang ditemukan adalah pacar gadis itu, Matt. Larry mengundang detektif ini masuk ke rumahnya. Setelah obrolan, detektif mengetahui putri Larry terbunuh 3 tahun lalu. Malam itu dia mengajak istrinya keluar rumah. Keduanya ke hotel dan menikmati dunia berdua, dan minta putri sulungnya yang 16 tahun tetap di rumah dan jaga adik. Tapi putri sulungnya terlalu suka bermain. Dia undang beberapa teman untuk pesta di rumah, dan temannya mengundang teman lagi. Sebuah pesta kecil jadi pesta besar. Keesokan hari putri sulungnya menghilang. Kabar hilangnya itu disampaikan oleh Nat kepadanya. Setelah 3 hari, seorang anak lelaki penggembala domba menemukan jasad putrinya. Anaknya saat itu sudah digerogoti serigala hingga ke tulang. Hingga saat ini kematian anaknya masih jadi misteri. Dan itulah alasan Larry membantu penyelidikan. Saat ini semua bukti menunjuk ke asrama pengeboran. Keesokan pagi, Sheriff merasa berbahaya untuk pergi ke sini. Dia kerahkan semua bawahannya untuk pergi bersama. Baru saja tiba, mereka temukan beberapa pria kuat dengan pistol, sedang memperhatikan patroli. Detektif lihat penjaga dengan bekas luka di wajah, dan menjadi curiga. Lalu dia segera mengusulkan untuk memeriksa kamar Matt. Di perjalanan, wakil sheriff menyadari, mereka dikepung oleh orang-orang ini. "Kenapa kalian mengepungku? Apa yang sedang kau katakan?" "Kau jelas-jelas tahu apa yang sedang kukatakan. Kau sudah mengepung kami di 3 sisi, bodoh." Kedua tim keluarkan senjata dan saling menembak. Seketika tempat ini jadi kacau. Kapanpun pistol bisa ditembakkan. "Jen, jaga jarak dengan pintu itu." Seiring suara tembakan, perang ini pecah dalam sekejap. Personil di kedua sisi ini tanpa pelindung, dan saling menembak. Detektif selamat karena mengenakan pelindung tubuh. Pada saat genting, masalah diselesaikan. Dengan cepat polisi ambil alih. Saat ini, petugas lain di ruangan itu memegang M416 dan menembak keluar jendela. Setelah itu, semua polisi tergeletak di atas salju. Wakil sheriff ganti peluru dan memikirkan pertarungan terakhir. Tapi dia juga dibunuh. Saat ini, petugas itu juga tak lupa menembak polisi yang belum tewas.
Detektif melihat Sheriff terjatuh di hadapannya. Dia bersiap luncurkan serangan. Tapi dia terlambat. Sebuah pistol diarahkan ke kepalanya. Saat dia ingin singkirkan detektif ini, mereka melihat ada yang aneh di kejauhan. Belum sempat merespon, sebuah peluru langsung menembus jantungnya. Ternyata sebelum itu, Larry gunakan teropong dan melihat orang itu berdiri di posisi tak biasa. Lalu petugas ini mengepung mereka. Larry ingin hubungi Sheriff saat dia tahu. Tapi jaraknya terlalu jauh dan tak bisa terhubung. Jadi dia turun gunung dengan pistol di tangannya. Di bawah perlindungan setelan putihnya, dia tak akan ketahuan. Kedua orang ini belum paham mengapa ini bisa terjadi. Dengan 2 tembakan, satu demi satu tembakan menjatuhkan mereka. Bahkan penembak senapan mesin yang di rumah juga tak lolos dari tembakan itu. Pria yang provokasi masalah ini takut dan segera menunduk dan kabur lewat jendela. Detektif menembaknya beberapa kali. Sayangnya tak tepat sasaran. Dan hanya bisa melihatnya lari menjauh. Lalu Larry masuk ke rumah dan bantu detektif. Dia periksa dan temukan tak ada yang serius. Lalu tindak lanjuti luka dengan sederhana. Saat ini detektif minta Larry segera kejar penjahat itu. Aku tak bisa membawanya kembali. Kau mengerti tidak? Aku mengerti. Setelah dapat persetujuan, dengan pengalaman berburu bertahun-tahun, Larry langsung menemukan penjahat itu. Satu pukulan membuatnya pingsan, lalu membawanya ke Farland. Saat penjahat ini bangun, Larry sudah melepaskan sepatunya. Kedua kaki membiru kedinginan. Dia juga kehilangan kesombongannya. Melihat pemandangan di depan, penjahat ini akhirnya tak tahan lagi. Dengan putus asa memohon ampun, Larry putuskan tetap beri dia satu kesempatan. Asal dia mengakui kejahatan yang dia lakukan. Dan baru akan bebaskan dia. Aku mencabulinya. Benar, aku mencabulinya. Kalau pacarnya, kami memukulnya hingga mati. Setelah dapat jawaban, Larry menepati janjinya. Bukakan talinya. Tapi Larry punya satu permintaan. Dia harus berlari dengan cepat. Jika tidak, dia akan menembaknya. Saat ini dia hanya bisa meminta keberuntungan. Akhirnya dia mulai batuk darah setelah lari kurang dari 1 kilometer. Dan dia tersedak hingga mati seperti Nat. Selamanya jatuh di salju putih ini. Tapi dia tak tahu apa yang dialami Nat malam itu. Seorang gadis yang baru berusia 18 tahun. Bahkan bertelanjang kaki. Berlari 8 mil di salju. Bayangkan betapa ketakutan dan tak berdayanya dia. Larry tepati janjinya. Berikan ayah Nat jawaban yang sempurna. Keadilan mungkin terlambat, tapi tak pernah absen.